rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Luna lagi karena memang banyak yang salah paham. Sekarang melihat harga Luna mencapai kurang lebih $5 atau sekitar 83.000. Dan anehnya gitu, banyak yang membuli saya bahwasanya tuh telan tuh omongan lu yang Luna nggak bisa naik. Tuh liatin Luna naik, tuh liatin gini. Fix goblok kalian ya. Gimana nggak goblok, orang ini bukan Luna kok. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tonton saja video ini sampai habis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan videonya, mari kita panas-panasin hater saya. Emang serba lucu ya memang. Emang dunia ini seolah seperti pasangan suami istri yang sedang membawa keledai. Apapun dianggap salah. Keledainya dinaikin salah, nggak dinaikin juga salah ya. Karena memang dulu saya bilang bahwasanya saya sekedar membawa teori saja. Ya udah buktiin aja bahwasanya kalau lu trading memang win rate-nya segitu ya. Dan di dalam VIP saya sampai sekarang win rate-nya masih 99% dan orang-orang pada iri ngeliat warna-warna hijau seperti ini. Bahkan member-member VIP saya ada yang satu kali profit ini $100, $200, $300 atau bahkan $500, atau mungkin ada member gila yang seperti ini ya. Satu kali open posisi dia mencapai profit $1.375 atau setara dengan 20 juta rupiah. Saya aja kalah bro, saya aja profitnya cuma sekitar $500 atau sekitar 7 juta rupiah saja. Dan banyak juga haters yang menyerang bahwasanya lu kok kagak ada stop lossnya. Berarti ilmu lu kurang jauh bro. Gue gak pakai stop loss, gue pakainya margin variasi. Margin variasi adalah fitur yang ada di dalam MoonXBT saja dan tidak ada di market lain. Margin variasi adalah mengkurangi leverage dan menambahkan margin untuk bertujuan mengkonversi total margin dan mengubah leverage-nya yang tadinya loss jadi nggak jadi loss. Seperti itu ya. Jadi saya tidak memakai stop loss dan tidak memasang stop loss, saya pasangnya margin variasi. Stop loss juga nanti pasang kalau memang diperlukan, tapi selagi ada margin variasi, stop loss itu tidak diperlukan, oke? Dan sekarang win rate saya masih 99,99%, mencapai 109 kali open posisi dan 2 kali loss. Bagi kalian yang ingin mengikuti grup VIP saya 1 juta per 7 signal, lumayan mahal, tapi memang ini bukan kau benang mending. Karena apa? Ketika saya membuka VIP murah, maka yang masuk adalah bukan orang yang benar-benar serius niat trading. Karena itulah saya sengaja memfilter mana orang yang serius dan mana orang yang tidak serius, seperti itu ya. Jadi semuanya juga bisa merasakan profit hanya dengan 1 kali open posisi sudah bisa menutupi 1 jutanya gitu. Oke? Bagi yang tertarik dan ingin membuktikan VIP saya, silahkan langsung konfirmasi ke 0858 1722 3144 dan dapatkan link formnya di situ ataupun klik link deskripsi yang ada di bawah ini. Oke? Lanjut ke dalam inti materinya. Luna sekarang harganya mencapai 83.741 menurut sumber CoinMarketCap dan ada di beberapa market ya. Sudah bisa dibeli juga ya. Ini kalau kita klik marketnya, ini ada di dalam market banyak sekali ya. Ada KuCoin, ada Huobi Global, ada Get.io, ada Bybit, ada Kraken, ada MXC Global, ada OKEX, ada Bitrue, ada Bbox, ada AX, dan ada di dalam BingX juga ya. Karena BingX juga salah satu market yang saya rekomendasikan, market kuda hitam yang tiba-tiba market top CMC ya. Nah,
Banyak orang yang bilang bahwasanya harga Luna sekarang 5 dolar. Gila, anjir. Gampang banget lu digoblokin sama developer seperti ini ya. Jadi gini ya, kalau misalkan lu nggak tahu tentang Luna, mendingan lu diam dan lu cari tahu ya di dalam entah itu Twitternya si Do Kwon atau Twitternya orang-orang yang mendeskripsikan tentang Luna. Tapi di video ini saya akan rincikan penjelasan secara singkat Luna itu sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa harganya kok 83.000. Apakah kemarin yang tiba-tiba jadi sultan gitu kan? Tiba-tiba kalian, wih anjir, gue kemarin beli cuma harga 2 perak sekarang 83.000. Wih, pada ngayal kan duitnya? Duit 100.000 jadi 1 miliar, pada ngayal. Duit 100.000 jadi 10 miliar, pada ngayal. Padahal gak gitu bro konsepnya. Gila lo kalau bisa kayak gitu semuanya udah jadi sultan. Yang mau beli siapa? Yang mau pending order buy siapa? Oke. Konsep yang pertama atau kesimpulan pertama, harga Luna bukanlah asli ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang cek dimanapun CoinMarketCap atau market yang menyediakan tentang Luna, tahukah kalian bahwasanya Luna ini adalah bukan Luna yang dulu, alias Lunanya berbeda orang gitu kan. Ibaratnya kalian punya temen nih, sama-sama Luna nih temennya ya, sama-sama Luna namanya gitu kan. Jadi Luna yang kalian kenal dulu alias Luna yang kalian beli dulu itu bukanlah Luna yang sekarang, alias ini adalah Luna yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalian ngayal nih dulu sekarang open posisi harga 2 perak dan sekarang 80.000 berharap jadi 10 miliar atau 100 miliar sekalipun, fix Anda kurang beruntung kayaknya ya. Jadi ini adalah Luna yang berbeda. Itu kesimpulan pertama. Jadi bukan Luna yang dulu. Dan jangan menghalu bahwasanya kalian beli yang dulu sekarang dijual jadi sultan. Intinya ini bukan Luna yang dulu. Kesimpulan yang kedua, Luna yang dulu itu berubah nama bro. Oke? Luna yang dulu itu berubah nama. Jadi kalau misalkan kalian kenal nih ya, nah orang yang namanya Luna dan kalian udah tandain nih orang nih, ini berubah nama. Jadi apa? Luna yang dulu berubah jadi Terra Classic alias Luna Classic yang dinamakan LUNC. Bisa kalian lihat di CoinMarketCap dan harganya masih tetap sama 1,75 saja. Oke? Dan di sini juga kalian bisa melihat bahwasanya seluruh market yang tadinya itu Luna itu berubah jadi LUNC. Jadi konversi harga kalian pada saat kalian membeli Luna pada saat itu berubah jadi LUNC, bukan Luna yang sekarang kalian lihat harganya 83.000. Jadi bagi orang-orang yang udah ngotot salah pakai bahasa kasar di YouTube, Telegram katanya saya goblok lah, itulah sampai 83.000 lah. Lah lu sendiri kagak, aduh, lu sama aja kayak mengkonfirmasi kegoblokan lu sendiri sih. Ya, kenapa? LUNC itu adalah Luna yang dulu. Jika kalian mempunyai Luna yang dulu, sekarang cek aset kalian baik di market DEX ataupun CEX ataupun market ataupun apapun itu semuanya sekarang berubah jadi LUNC. Seperti itu ya. Jadi holder Luna yang dulu itu menjadi LUNC saldonya. Kalian cari saldo kalian Luna gak akan ketemu sampai kayak gimana pun. Oke? Kesimpulannya yang kedua adalah Luna yang dulu menjadi LUNC gitu ya. Lalu kesimpulan yang ketiga dari kasus kejadian Luna adalah holder Luna ini dibagi menjadi dua, yaitu holder sebelum di attack atau pre-attack dan after attack, atau kita sebutkan karena kita orang Indonesia ya, sebelum diserang sama sesudah diserang. Jadi konversi yang mendapatkan airdrop ya, konversi yang mendapatkan airdrop itu dibagi menjadi dua versi nih ya. Kalau kalian adalah holder yang dinilai adalah holder kecil ya, holder kecil pada saat sebelum diserang ataupun sesudah diserang, itu kalian akan mendapatkan langsung dan langsung bisa dikonversi, mau dijual, mau dibuang, mau diapain, itu semuanya bisa. Bang, gue nggak ngerti maksud lu. Intinya kayak gini deh, holder Luna itu dibagi menjadi dua, holder kelas atas sama holder kelas bawah. Si holder kelas bawah kayak kita nih ya, misal lu beli cuma 100.000, cuma 200.000 gitu kan, atau cuma 1 juta, itu akan langsung dibagikan alias langsung auto terkonversi menjadi LUNC dan mendapatkan airdrop Luna. Tapi tahukah kalian bahwasanya holder kelas atas yang nilainya mungkin disetarakan dengan ratusan juta atau sampai miliaran, itu di lock alias dikunci bro. Oke, ini harus yang kalian pahami. Kalau misalkan kalian bilang, oh sekarang bagus kok, sekarang harga Luna nih stabil di angka 83.000 nih. Kalau kita ngelihat grafiknya nih, baik di dalam overview di dalam CoinMarketCap ataupun di dalam market DEX ataupun CEX. Nih ya, ini harganya stabil dari 70.000 ke 90.000, 80.000. Lu gampang banget goblokin sama developer ya. Ingat ya, kesimpulan yang ketiga tadi, holder kelas atas itu masih dikunci. Maksudnya gimana bang? Gue nggak ngerti. Jadi lu punya aset nih, misalkan lu beli $1 juta Luna pada saat itu konversinya ya, misalkan $1 juta.
Lu dikasih nih sama developernya, tapi ibaratnya dikasihnya tuh dalam bentuk gembok. Dikasihnya dalam bentuk gembok gitu kan. Ibaratnya lu dikasih cewek nih ya, lu dikasih cewek tapi dikunci di kaca gitu. Lu cuma bisa ngeliatin doang si cewek itu. Betapa indahnya atau seberapa indahnya si cewek itu, lu cuma bisa memandang tanpa harus bisa memiliki, tanpa bisa megang, tanpa bisa ngapa-ngapain gitu. Lu cuma dikasih kaca gitu doang. Jadi si Luna yang holder kelas atas itu di-lock, dikunci. Jadi lu cuma dikasih tau, nih aset lu sekian, confidence-nya sekian. Nah, coba bayangkan ya. Kalau yang nanya dikuncinya berapa lama? Ada yang bervariasi sih, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada beberapa periode gitu seperti. Cuma pendapat pribadi saya adalah tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu bisa dibuka kapan saja dengan berbagai macam alasan. Yang namanya juga improvisasi ya, seperti itu ya. Dan nggak tahu juga kalau ada yang diam-diam ngirimin gitu dari developer ke holdernya, bisa aja sih. Oke, balik lagi ke materi. Coba kalian bayangkan harga yang sekarang ya, yang sekarang ini 83.000. Bayangin tiba-tiba holder kelas atas alias cukong-cukong yang sudah kehilangan kepercayaan dengan Luna atau Terra ini menginstan sell semua aset mereka. Coba bayangin aja dulu betapa sakitnya. Bayangin aja dulu gimana tuh. Apakah kejadian yang konversi seperti dulu akan terulang kembali ya? Akankah terulang kembali masa-masa yang dulu ada gitu kali ya? Terra Luna bisa saja didump kembali dari harga $5 sampai ke harga 1 perak, bisa aja. Kenapa? Holdernya sudah kehilangan kepercayaan. Karena mengingat banyak sekali kasus-kasus yang sudah membuat mereka gerah gitu kan. Kalian lihat aja, volume 24 jamnya aja turun drastis ya. Turun drastis ini berarti menandakan sudah tidak ada transaksi yang terjadi di dalamnya. Walaupun memang masih besar kok bang. Iya, cuma turun drastis sampai 48,69%. Walaupun secara harganya ini naik ya. Max supply-nya dan total supply-nya ini tetap biasa di dalam 1 miliar Luna. Cuma yaitu tadi sudah kehilangan kepercayaan. Oke? Lalu kesimpulan yang keempat dari video ini, coba kalian bayangkan dulu aja nih ya. Pendapat saya pribadi adalah Luna mencari mangsa baru. Banyak kejadian seperti ini bro, bukan di dalam Luna saja. Maksudnya gimana bang? Nih ya, gue ceritain. Ada beberapa koin yang saya juga dibully padahal mereka mengkonfirmasi kegoblokannya sendiri ya. Sebut saja koin VD ya. Dulu VD itu pernah dikonversi alias pernah migrasi. Bukan hanya VD saja, banyak sekali ada VD, ada koin-koin Indonesia yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, nanti takut saya apa-apain lagi. Karena saya juga nunjukin fakta doang ya. Konversi nilai itu ya biasanya dilakukan untuk melarikan sebuah kecaman gagal. Jadi coba gini, ya buktinya aja banyak subscriber saya yang tidak tahu bahwasanya Luna ini sudah $5 padahal bukan Luna yang dulu. Ya, contoh-contoh di koin Indonesia adalah yang dia mengkonfirmasi lari cuma biar nggak dicap gagal gitu kan. Yang tadinya yang paling kasus terkenal itu kalau tidak salah Live. Oke. Bahkan si Live itu penasehatnya nggak tanggung-tanggung bro. Coba ada yang tahu nggak penasehat Live itu siapa? Oscar Darmawan bos. Gila. Kurang GG gimana coba penasehatnya? Coba waktu itu Oscar Darmawan ini berdalih bahwasanya gue udah nasehatin kok. Oscar Darmawan itu episodenya, CEO-nya beda lagi. Jadi Oscar Darmawan ini cuma penasehatnya doang ya, penasehatnya Live pada saat itu. Nah, udah dinasehatin, Live ini harusnya gini. Cuma si Oscar Darmawan udah angkat tangan karena CEO-nya sudah tidak sejalan lagi. Dengan alasan seperti itu dan pernah dikonversi seperti itu. Maksudnya bagaimana bang? Gue masih bingung. Jadi singkatnya kayak gini aja. Harga turun, migrasi blockchain, harga dinaikin lagi dengan konversi yang berbeda. Sama dengan Luna. Ya kayak gini ya. Biar orang itu nganggep, wih Luna harganya 83.000. Jadi Live juga harganya misalkan contohnya doang, nggak usah kebanyakan protes. Contohnya doang biar gampang. Harganya 1.000, turun ke 100 perak, turun ke 10 perak misalkan. Akhirnya dia melakukan hal yang sama seperti Luna. Sama aja kan kayak Luna, kita taruh 1 juta, turun ke 1 perak. Dia migrasi blockchain, harganya supaya dinaikin lagi. Dan orang-orang yang tidak tahu bahwasanya mereka pernah pindah blockchain menganggap bahwasanya Luna tetap atau Live itu tetap harganya segitu. Live naik kok harganya, Terra naik kok harganya, padahal itu migrasi blockchain dan Terra atau Live itu beda konversi pada saat di harga sekian. Jadi harga turun, developer itu yang tidak mau mengakui kegagalannya adalah mengkonversi alias migrasi blockchain dengan smart contract yang baru dengan supply-nya beda gitu. Jadi ya dikonversi. Misalkan tadi ya lu punya 100.000 Luna jadi 10.000 Luna dengan harga yang berbeda. Sebenarnya sama aja bro ya.
Maksudnya kayak gimana ya? Contohnya aja nih, lu punya 1000 Luna di harga 100 perak ya kan? Berarti kan harganya 100.000. Tiba-tiba dikonversi harganya migrasi blockchain Luna jadi harganya 1000 perak. Tapi dikurangi juga 10:1 yang tadinya lu punya dengan total aset 100.000, ya udah sama aja jadi 100.000 juga. Cuma bedanya dikonversi doang harganya. Supply-nya itu dikonversi juga. Kalau lu punya 1000 bagi 10 berarti tinggal 100 ya. Jadi sama aja. 1000 lu punya koin, harganya koin 100. Berarti kalau dikaliin harga saldo aset lu 100.000 kan? Sama aja nih kayak lu punya harga koin naik nih 1000 perak. Cuma aset lu yang tadinya 1000 itu dikonversi 10:1 jadi 100, jadinya cuma 100.000. Itu sama halnya seperti ini, dan banyak sekali developer yang melakukan itu hanya untuk tidak mengakui kegagalannya saja ya. Jadi semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan jangan terjebak oleh Luna ataupun Luna klasik lagi. Kalau kalian gambling silakan hit and run. Terus ada nih kesimpulannya. Sebenarnya jadi lu sarannya apa, Bang? Saran saya, kalau untuk hit and run itu boleh. Tapi kalau untuk investasi, saya bilang jangan di dalam Luna ataupun Luna klasik. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.